Sebagai seorang jurnalis, tugas saya adalah mencari kebenaran di balik gemerlapnya lampu kota. Baru-baru ini, seorang pelayan hotel di salah satu resor bintang 5 paling ikonik di Dubai membisikkan sebuah rahasia yang sangat ingin disembunyikan oleh pihak manajemen dari telinga Anda dan saya. Dengan nada gemetar, dia bercerita bahwa dahulu mereka biasa menolak tamu tanpa reservasi karena kamar selalu penuh. Namun sekarang, ia hanya berdiri di lobi megah yang dirancang untuk menampung 1.000 orang, menatap air mancur mewah yang menari, tanpa ada satupun mata yang memandang. 6 tahun bekerja di sana, dia mengaku tidak pernah menyaksikan kesunyian semencekam ini. Bahkan tidak saat karantina pandemi melanda dunia, atau saat sepinya bulan Ramadan. Di tengah musim tersibuk tahun ini, kenyataan pahit ini mulai terungkap ke permukaan. Informasi ini mengalir dari berbagai arah. Sebagian memilih anonim demi keselamatan. Sebagian lagi berani bersuara secara terbuka. Mereka semua menggambarkan satu hal yang sama. Sebuah kehancuran nyata dalam arus kedatangan wisatawan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ini bukan sekedar penurunan musiman biasa, melainkan hilangnya manusia secara misterius dari pusat-pusat keramaian. Keheningan yang tercipta terasa begitu menyesakan dada, seperti berdiri di tengah gedung megah, namun satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gema langkah kaki sendiri di atas lantai marmer yang menilap. Peringatan bahaya kali ini tidak datang dari para pengamat ekonomi di London atau New York, melainkan dari para buruh migran yang merapikan tempat tidur, mengemudikan taksi, dan melipat serbet. Mereka bersuara meski tahu taruhannya adalah kehilangan visa dan diusir dari negara ini. Keberanian mereka untuk tetap berbicara di tengah ancaman deportasi seharusnya membuat kita menyadari betapa seriusnya situasi ini. Perasaan manusia mungkin bisa subjektif, tetapi angka-angka dalam laporan keuangan tidak pernah berbohong. Data dari sektor perhotelan Dubai menyajikan kenyataan yang berbanding terbalik dengan rilis pers optimis dari Dinas Pariwisata setempat. Mari kita bedah data okupansi hotel dari STR Global, salah satu lembaga riset perhotelan paling terpercaya di dunia. Laporan mereka menunjukkan bahwa rata-rata keterisian kamar di sektor hotel mewah Dubai anjlok dari 82% pada kuartal yang sama tahun lalu menjadi hanya sekitar 54 hingga 61% tahun ini. Penurunan drastis ini jelas bukan sekedar fluktuasi biasa. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran struktural yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kota ini. Pendapatan per kamar yang tersedia, metrik paling krusial bagi bisnis hotel, diperkirakan telah merosot hingga 27% dibandingkan tahun lalu untuk kelas premium. Di sepanjang jalan protokol Sheikh Zayed Road, beberapa hotel mewah dikabarkan beroperasi di bawah 40% kapasitas mereka pada hari kerja. Angka yang menurut seorang manajer keuangan bahkan tidak cukup untuk menutup biaya listrik, gaji karyawan, dan cicilan utang gedung raksasa tersebut. Sektor retail pun setali tiga uang, di mana Dubai Mall yang legendaris kini mengalami penurunan pengunjung hingga mencapai 18-23% berdasarkan estimasi internal manajer retail di sana. Pemandangan di dalam pusat perbelanjaan kini terasa sangat asing, karena toko-toko yang dahulu dipadati antrean panjang, sekarang menyisakan ruang ganti yang sunyi. Butik merek mewah yang biasanya memiliki daftar tunggu, kini terpaksa menawarkan promosi diskon besar-besaran, layaknya toko outlet di pinggiran kota. Seorang pegawai di toko jam tangan kelas atas bahkan mengaku bahwa mereka sempat melewati 3 hari penuh tanpa menjual satu barang pun. 3 hari tanpa penjualan di Dubai Mall adalah sesuatu yang mustahil di masa kejayaan mereka. Sementara itu, meskipun data penerbangan di Bandara Internasional Dubai terlihat masih sangat tinggi, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa angka tersebut didominasi oleh penumpang transit yang sama sekali tidak membelanjakan uang mereka di kota ini. Jumlah wisatawan murni yang benar-benar menjadikan Dubai sebagai tujuan utama liburan mereka kini mengalami penurunan yang sangat tajam.
Agen perjalanan di Inggris, Jerman, dan India melaporkan bahwa pemesanan tiket ke Dubai merosot antara 15 hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mari kita kesampingkan sejenak angka statistik ini dan mendengarkan suara nyata dari mereka yang bekerja di lapangan. Fatima, seorang petugas kebersihan di resor Palm Jumeirah selama 11 tahun, mengaku terkejut dengan situasi sepi ini. Biasanya ia membersihkan 14 kamar sehari. Kini ia hanya diberi tanggung jawab 6 atau bahkan 4 kamar saja. Akibat pengurangan jam kerja dan hilangnya uang lembur, kiriman uang untuk keluarganya di Filipina kini terpaksa dipotong. Saya tidak mengeluh, bisik Fatima dengan nada pasrah yang menyembunyikan kecemasan mendalam tentang masa depannya. Di sudut lain kota ada Raj, seorang pengemudi taksi rute bandara sejak tahun 2017, yang kini harus berjuang keras demi bertahan hidup. Dahulu ia bisa mendapatkan 18 hingga 20 penumpang per hari. Namun bulan lalu jumlah itu merosot drastis menjadi hanya 9 orang saja. Dia harus mengantri lebih dari 1 jam hanya untuk mendapatkan 1 giliran mengangkut penumpang. Pria asal Kerala ini kini mulai berpikir untuk pulang kampung, karena penghasilannya sudah tidak lagi bisa menutup biaya hidup yang melambung tinggi. Kenyataan pahit ini juga dikonfirmasi oleh Said, seorang manajer restoran di kawasan elit Dubai Marina yang saya wawancarai. Bayangkan sebuah malam akhir pekan di mana restoran tepi pantai berkapasitas 120 kursi milik Said hanya melayani 22 pelanggan saja sepanjang malam. 22 orang di malam tersibuk mereka memaksa manajemen memulangkan separuh staf dapur lebih awal demi menekan kerugian. Said bercerita bahwa mereka hanya berpura-pura sibuk dari luar, dengan menyalakan semua lampu dekorasi. Padahal bagian dalam restoran sunyi senyap bagaikan kota hantu. Istilah kota hantu ini terus berulang dalam investigasi saya, diucapkan secara spontan oleh berbagai pekerja dari sektor yang berbeda. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Dubai tidak kehilangan keindahannya. Namun, kota megah ini tampaknya telah kehilangan nilai ekonomis yang sepadan bagi para pengunjungnya. Faktor pertama yang menjadi pemicu utama kemerosotan ini tentu saja adalah lonjakan biaya hidup dan liburan yang tidak masuk akal. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, inflasi ekstrim di Dubai telah mengusir kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pariwisata mereka. Tarif hotel dikabarkan melonjak hingga 30% hingga 45% dibanding tahun 2019. Makan malam sederhana untuk 2 orang kini menghabiskan 120 hingga 180 dirham. Sementara itu, tarif taksi standar dari bandara menuju penginapan bisa mencapai 40 dirham lebih. Ketika negara pesaing seperti Arab Saudi, Turki, Maladewa, hingga Yunani menawarkan kemewahan serupa dengan harga jauh lebih murah, rasionalitas turis pun mulai berubah. Ancaman terbesar berikutnya datang dari ambisi luar biasa Arab Saudi yang menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk membangun pariwisata mereka dari nol. Kota-kota masa depan seperti Riyadh, Jeddah, Neom, dan Alula kini bukan lagi sekedar konsep di atas kertas, melainkan proyek nyata yang siap dibuka dalam waktu dekat. Kerajaan tersebut bahkan telah menerbitkan lebih dari 100 juta visa turis dalam setahun terakhir untuk menantang dominasi Dubai secara langsung. Selain itu, faktor cuaca ekstrim juga memperparah keadaan ini, di mana suhu musim panas di Dubai sekarang secara konsisten menembus 50 derajat Celcius. Bahkan pada masa peralihan musim pun, suhu udara masih berada di kisaran 40 hingga 44 derajat Celcius yang sangat menyengat kulit. Periode cuaca yang bersahabat kini semakin menyusut setiap tahunnya akibat pemanasan global yang kian ekstrim. Bagi Dubai yang model wisatanya sangat mengandalkan aktivitas luar ruangan seperti pantai, petualangan gurun pasir, dan bar atap gedung, perubahan iklim ini adalah ancaman eksistensial yang nyata. Selain masalah cuaca, ada satu hal krusial yang jarang sekali dibahas secara terbuka, yaitu masalah kejenuhan pasar pariwisata. Dubai membangun terlalu banyak properti mewah dalam waktu yang sangat singkat,
tanpa memperhitungkan batas kejenuhan pasar global. Bayangkan saja, ada sekitar 40.000 kamar hotel baru yang ditambahkan hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang sangat parah di pasar. Struktur biaya operasional yang sangat tinggi membuat para pengelola hotel tidak memiliki ruang untuk menurunkan tarif kamar demi menarik tamu. Akibat beban utang, biaya energi untuk pendingin ruangan raksasa, dan gaji staf, mereka terjebak dalam dilema yang merugikan. Kamar tetap kosong karena harganya tidak terjangkau. Keadaan ini diperparah oleh rasa jenuh dari para pelancong dunia terhadap citra Dubai yang terlalu bergantung pada status di dunia. Menara tertinggi atau pusat perbelanjaan terbesar, kini bukan lagi magnet yang menarik karena rekor tersebut sudah bertahan sejak tahun 2010. 15 tahun memamerkan hal yang sama, membuat para wisatawan yang mencari keunikan baru memutuskan untuk berpaling ke destinasi alternatif lainnya. Algoritma media sosial kini lebih menyukai destinasi yang terasa otentik dan belum banyak terjamah, seperti Jepang, Portugal, Kolombia, atau Albania. Dubai kini terasa usang dan terlalu sering dipamerkan di lini masa internet kita semua. Meski Dinas Pariwisata setempat mengeklaim adanya pertumbuhan kunjungan sebesar 8%, kenyataan di lapangan berkata lain. Angka 8% tersebut mencakup penumpang kapal pesiar yang bahkan tidak menginap, serta para pelancong bisnis yang hanya menghadiri konferensi di dalam gedung, tanpa membelanjakan uang mereka di sektor retail lokal. Jika kita hanya menghitung turis liburan murni yang menyewa kamar hotel, makan di restoran, dan membeli souvenir, statistik real menunjukkan grafik yang stagnan atau bahkan menurun tajam. Pemerintah Dubai tentu tidak tinggal diam melihat situasi ini dengan meluncurkan program visa baru, serta investasi infrastruktur besar-besaran di Expo City. Upaya penyelamatan ini didukung oleh anggaran yang sangat besar untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata mereka. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Dubai pernah berhasil keluar dari krisis keuangan global pada tahun 2008 yang hampir membangkrutkan mereka. Namun, mari kita renungkan bersama. Apakah strategi lama yang mengandalkan kemewahan fisik masih bisa menyelamatkan mereka di era perubahan iklim dan kejenuhan pasar saat ini? Banyak analis independen meragukan keampuhan taktik promosi tersebut untuk mengatasi krisis struktural yang kini sedang mengintai jantung perekonomian Dubai. Kita harus ingat bahwa kebangkitan ekonomi pada tahun 2008 silam disokong penuh oleh ledakan pariwisata global, limpahan uang minyak yang murah, serta minimnya persaingan di sektor wisata mewah kawasan Teluk. Namun hari ini, Anda dan saya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa situasi emas itu telah sirna. Dr. Karen Yong, seorang peneliti senior di Middle East Institute, memperingatkan bahwa pariwisata Teluk kini memasuki fase fragmentasi. Kota-kota besar mulai saling sikut demi berebut turis asing yang jumlahnya makin terbatas. Sementara pasar pariwisatanya sendiri tidak kunjung membesar. Analisisnya menunjukkan era dominasi mutlak Dubai sudah habis. Meskipun para investor properti masih terus membantah fakta ini. Mereka tentu akan menyodorkan jadwal acara megah, konser musik, kompetisi olahraga, hingga festival kuliner internasional. Dubai memang belum mati atau runtuh sepenuhnya. Namun, ada perbedaan mendalam antara kota yang benar-benar berkembang pesat dengan kota yang sekedar memaksakan diri untuk bertahan. Di balik kemilau kaca pencakar langit, para pekerja membisikkan kenyataan kelam yang tidak akan pernah Anda temukan di brosur wisata. Ketika kota yang hidup dari janji masa depan mulai kehilangan pengunjung hari ini, kalkulasi ekonominya mendadak jadi sangat mengerikan. Sektor industri ini menopang sekitar 600.000 pekerja. Angka nyata yang diwakili oleh nasib orang-orang seperti Fatima, Raj, dan Said. Mereka adalah manusia yang uang sewa tempat tinggalnya bergantung pada kelangsungan kerja, yang visa tinggalnya terikat mati pada selembar kontrak, dan yang keluarganya di Manila, Kerala, serta Kairo sangat menantikan kiriman uang bulanan untuk bertahan hidup.
Jika okupansi hotel terus anjlok selama 2 kuartal ke depan, para analis memprediksi gelombang pemangkasan staf besar-besaran hingga penutupan akomodasi kelas menengah yang tidak disokong dana pemerintah. Efek domino ini akan menghantam restoran, retail, transportasi, dan sektor konstruksi yang anehnya masih giat membangun, seolah-olah kejayaan tahun 2019 akan kembali. Untuk membalikan keadaan ini, ada 3 hal krusial yang harus terjadi. Pertama, Dubai harus memangkas harga secara agresif demi bersaing dengan Arab Saudi dan Mediterania, yang berarti rela menerima keuntungan lebih tipis. Kedua, mereka wajib bergeser dari wisata megah artifisial menuju sektor budaya, pendidikan, kesehatan, dan perjalanan berbasis pengalaman yang memicu kunjungan berulang. Terakhir, mereka harus mengatasi masalah cuaca ekstrim, entah lewat desain dalam ruangan yang radikal atau mengubah diri menjadi destinasi musim dingin saja. Konsekuensinya, mereka harus merombak seluruh model ekonomi untuk hidup dari pendapatan 6 bulan, bukan 12 bulan penuh. Masalahnya, struktur finansial Dubai telanjur dibangun di atas tumbuhan tanpa akhir. Tumpukan utang luar biasa, proyek pembangunan raksasa, hingga reputasi global mereka. Semuanya bertumpu pada asumsi bahwa jumlah turis tahun depan harus selalu lebih banyak dari tahun ini. Begitu asumsi itu meleset sedikit saja, mesin ekonomi mereka akan mulai macet dengan kerusakan yang sulit diperbaiki. 6 bulan dari sekarang, saat kita menoleh ke belakang, kita hanya akan melihat 2 kemungkinan. Entah ini sekedar kuartal buruk yang berhasil diatasi Dubai dengan ambisi keras dan kekuatan modalnya, atau justru awal dari keruntuhan sistematis, sebuah model bisnis yang terlalu percaya diri bahwa dunia tidak akan pernah bosan untuk kagum. Kabar buruknya, para pekerja di bawah sana sudah tahu ke arah mana badai ini bergerak. Ketakutan itu sudah mulai terasa di lorong-lorong hotel yang sunyi, jam kerja karyawan yang dipangkas sepihak, hingga keheningan mendalam yang menggantikan derit roda koper di atas lantai marmer mewah. Jika investigasi ini membuka mata Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi di Dubai, tekan tombol suka dan bagikan ke orang lain. Kita harus terus mengawal isu ini, dan laporan berikutnya akan menyajikan data eksklusif yang selama ini disembunyikan dari publik. Jangan lupa berlangganan agar Anda tidak melewatkannya. Jika Anda pernah bekerja di pariwisata Dubai, atau baru berkunjung dan merasakan perubahan ganjil ini, tuliskan kesaksian Anda di kolom komentar. Saya akan membaca setiap cerita yang Anda bagikan di sana.